saya melihat Sintayong ini tidak pede dengan tim yang ada saat ini karena diapit oleh dua prestasi yang diraih oleh Indra Sapri. Ketika Erick Thohir dari sejak tanggal 16 Februari 2023 terpilih, itu sampai hari ini one man show. Ya, tidak berkoordinasi, tidak peduli sama orang lain, tidak peduli. Kan tugasnya sekjen dan ketua umum kan untuk dari awal udah mengingatkan itu karena hal ini nanti diantisipasi kan. Betul, betul. Kenapa hal ini sekarang jadi kejadian? Berarti kan menurut saya ya dia komitmen dengan tim yang sudah dia bentuknya ini untuk meraih prestasi terbaik. Jangan sampai kemudian sekarang dia mengatakan saya memaklumi apa yang menjadi. Artinya PSSI sebetulnya bisa berpikir itu, tetapi tidak ada satupun yang memberi solusi itu. Harusnya Erick Thohir juga berani untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah disampaikannya sebelumnya, bahwa klub yang tidak melepas pemainnya akan kena hukuman. Sekaliber PSSI itu harusnya sudah jauh-jauh hari disampaikan. Betul. Sehingga semua program nggak ada yang terkejut. Momentum untuk mempertahankan, apalagi yang kita kalahkan kemarin adalah Thailand. Thailand berambisi benar untuk melakukan revenge atas Indonesia di SEA Games untuk kemudian juara Piala AFF. Thailand loh yang posisinya di atas Indonesia, Vietnam yang posisi di atas Indonesia itu serius. Bravo Cocomeo Channel. Sore ini saya bersama Lano dan Akmal Mahali lagi laya-laya di Legian Seminyak, tapi dikasih tugas oleh produser nih untuk membedah tim nasional yang mau mempersiapkan diri ke Piala AFF U23 nih, Mal. Ini problematiknya kan banyak nih. Ada yang mengatakan Sintayong lagi mencari panggung. Ada Marji sebagai ketua BTN juga bingung meminta kepada klub-klub. Terus Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI seenaknya, semuanya diambil tanpa koordinasi. Menurut Akmal gimana nih, Mal? Ya, kalau masalah tim nasional, sinkronisasi antara jadwal tim nasional dengan jadwal liga ini kan problem dari dua dasawarsa terakhir sepak bola kita, selalu problem. Ada turnamen selalu benturan dengan agenda kompetisi yang padat. Sama dengan sekarang, ketika kemudian mau ada Piala AFF U23, kompetisinya padat, sepekan 2 kali saat ini. Sehingga kemudian ada tarik ulur antara tim nasional dengan klub atau dalam hal ini peserta Liga 1 yang memang sedang berkompetisi. Dan ini problem yang sampai sekarang masalahnya tidak pernah bisa diselesaikan oleh PSSI. Nah, kalau kemudian selalu ada problem, jangan pernah berharap sepak bola kita bisa berprestasi dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti di turnamen-turnamen yang dilaksanakan, baik itu di AFF, AFC maupun misalnya kualifikasi Piala Dunia. Ini kan problem. Yang kedua, kita juga harus pahami bahwa memang ini bukan agenda FIFA gitu, tapi kan permasalahan ini agenda AFF di mana Indonesia anggota AFF gitu kan. Artinya ini semua sudah terjadwal secara resmi dan harusnya bisa disinkronisasi dengan PT Liga Indonesia terkait dengan jadwal. Nah, kalau kemudian sekarang terjadi tarik ulur pemain, ini kan artinya tidak ada komunikasi yang baik antara PSSI dalam hal ini Badan Tim Nasional dengan klub, utamanya PT Liga Indonesia yang ngatur jadwal, di mana jadwalnya berbenturan, jadwal dipadatkan, tapi akhirnya tim nasional tidak bisa melakukan pelatnas. Di sisi lain, saya melihat ini gayanya Sintayong gitu kan. Ketika saya melihat Sintayong ini tidak pede dengan tim yang ada saat ini karena diapit oleh dua prestasi yang diraih oleh Indra Sapri. 2019 Piala AFF U22 Indonesia juara. Kemudian 2022 ketika Piala AFF U22 juga digelar ditangani oleh Sintayong, kita batal ikut serta karena alasannya Covid. Padahal setelah itu para pemainnya tetap main di Liga 1 ketika itu dan Liga 1-nya tanpa degradasi. Kemudian sekarang kita juara SEA Games dengan tim yang ada. Artinya ini ada tanggung jawab kita, beban kita untuk mempertahankan juara SEA Games dengan event AFF U23 yang secara umur kan sama dan jaraknya tidak jauh berbeda. Artinya ini kemudian saya melihat bahwa ini gaya khas Sintayong untuk kemudian
berusaha mempengaruhi publik bahwa ini event bukan event yang wajib diikuti gitu kan. Padahal habitat Indonesia tuh Piala AFF gitu kan. Kita belum bisa prestasi tempat lain kalau di AFF saja kita belum bisa meraih prestasi maksimal. Nah ini yang kemudian menjadi pro kontra yang pada akhirnya masyarakat menilai bahwa ini bukan agenda FIFA. Jadi tidak perlu tim mengirimkan pemainnya. Kalau ini semua dilakukan tidak agenda FIFA, banyak tim yang tidak akan mengirim pemain. Harusnya sekarang tim yang tidak mengirim pemain, timnya harus dihukum, termasuk pemainnya gitu kan. Karena ini akan menjadi alibi buat tim-tim lain ke depannya dan pemain-pemain lain untuk tidak hadir ke tim nasional. Ini bicara organisasi, bicara tentang seluruh yang terkait sama organisasi. Saya melihatnya tuh gini Mal, sebetulnya nih one man show-nya Erick Thohir itu berdampak kepada semua organisasi yang ada di bawahnya. Betul. Nah ini kan masalah sebetulnya kalau dari awal Erick Thohir sebelum menjadi ketua atau setelah menjadi ketua akan membreakdown seluruh program. Ya. Jangan bicara habis itu waktu itu soal kanjuruhan, bicara apalagi yang tentang supporter. Sementara ini ada yang paling puncaknya itu kan tim nasional. Betul. Harusnya kan program tim nasional sebetulnya bisa konsultasi sama Indra Safri waktu itu BTN. Jadwal FIFA untuk Indonesia di AFC kayak gini. Jadwal AFC untuk Indonesia ya di lingkungan Asia Tenggara seperti ini. Tolong Pak Erick Thohir kalau membuat sesuatu harus didistribusikan kepada semua klub. Komunikasi ini kan bicara komunikasi nih. Iya, awalnya kan dulu juga Erick Thohir bilang nanti kalau ada agenda tim nasional klub harus bisa menyerahkan pemainnya. Kalau tidak menyerahkan pemain maka akan kena sanksi. Ini mungkin yang dipakai oleh Ketua Badan Tim Nasional Pak Marji untuk menekan klub yang tidak mau melepas pemain. Nah kalau kemudian ini dianggap tidak penting, ini salah. Piala AFF ini penting. Kenapa? Piala AFF ini adalah sasaran antara untuk menuju 3 event yang sama nih. Piala AFF U23, setelah itu ada kualifikasi Piala Asia U23. Setelah itu ada Asian Games U23. Kalau sekarang kita mau main-main di Piala AFF ya jangan berharap nanti di Piala Asia U23 kualifikasinya dan di Asian Games kita bisa berprestasi. Harusnya kan dari sini. Nah, inilah yang dilakukan Malaysia. Malaysia sangat yakin sekali di Piala AFF ini dengan menurunkan semua sekuat terbaiknya yang turun kemarin di SEA Games gitu kan. Nah, Indonesia akan bertemu Malaysia. Sekarang kalau kemudian netizen dan sebagainya menganggap ini bukan event FIFA sehingga kita bebas untuk tidak menyertakan pemain-pemain terbaik, pilih aja pemain-pemain yang mau. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita bisa membentuk tim nasional kalau pemain-pemain yang diharapkan menjadi pondasi kekuatan timnas justru tidak dilepas oleh klubnya. Harusnya Erick Thohir juga berani untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah disampaikannya sebelumnya bahwa klub yang tidak melepas pemainnya akan kena hukuman gitu. Tapi gini, di dalam banyak negara untuk bicara kualitas rekrutmen pemain, ini mungkin saya sama Lano dulu nih Lan. Dulu nih di tahun 60-an, 70-an, 80-an kita kan punya tim banyak nih. Ya kan, untuk membangun tim nasional aja ada PSSI Harimau, PSSI Garuda, PSSI Banteng gitu ya. Nah, sepertinya referensi itu tidak pernah digunakan. Seandainya Badan Tim Nasional maupun Indra Safri maupun Erick Thohir bicara, sebetulnya kualitas pemain kita yang di tim B-nya ada. Kenapa nggak diturunkan? Nah, menurut Lano gimana nih? Mungkin sepertinya nih di PSSI orang-orangnya belum memahami sepenuhnya ya tentang aturan timnas ya. Bahwa timnas itu ada timnas A, timnas B kan seperti di Eropa lah. Vietnam sekarang seperti itu. Vietnam punya 2 tim. Tim Piala tim U23A, tim U23B. Tim U23B-nya ini tampil di Piala AFF U23 besok pada tanggal 17 sampai 26 Agustus 2023. Sementara tim A-nya nanti akan tampil di kualifikasi Piala Asia. Iya, betul. Karena gimana? Sama seperti kayak di Eropa kan. Ketika turnamen besar seperti Piala Eropa, Inggris akan tim A-nya. Tapi kalau untuk Nation League-nya kan pasti tim B-nya. Tidak semua pemain akan siap untuk di Nation League kan. Karena kan awalnya kan ada liga, ada FA Cup, ada League Cup, dan lain-lain.
Nation League kan ini disisihkan antaranya kan. Jadi pasti mereka pakai pemain yang B-nya. Artinya PSSI sebetulnya bisa berpikir itu, tetapi tidak ada satupun yang memberi solusi itu. Nah, itu menurut Akmal lagi gimana, Mal? Ya, ini kan problem sekali lagi, problem klasik di sepak bola kita, tarik ulur pemain. Harusnya jauh-jauh hari PSSI sudah melakukan formulasi bagaimana sistem yang dibuat dalam perekrutan pemain, plus di dalamnya bagaimana PSSI mengatur jadwal kompetisi sehingga kemudian pemain yang dibutuhkan bisa tampil seluruhnya. Bagaimanapun Piala AFF ini juga mempertaruhkan nama bangsa dan negara gitu kan. Kalau bendera merah putih kita satu grup dengan Malaysia dan Timor Leste di grup B. Orang menganggap netizen kita pakai tim lapis kedua aja nggak masalah gitu kan. Nanti kalau kalah malu banget kalah dengan Malaysia, kalah dengan Timor Leste gitu kan, atau tidak lolos semifinal. Sementara kita 2019 juara, 2022 kita tidak ikut serta karena alasan COVID-19. Jadi menurut saya harusnya juga Sintayong yang sudah memilih pemain, dia kekeh dengan pemain yang dibawanya atau yang diinginkannya. Jangan sampai kemudian sekarang Sintayong malah mencari alibi lain. Kalau bisa Piala AFF U23 ditiadakan saja gitu. Ini kan nggak bisa karena program U23 ini sudah program AFC yang ada Indonesia di situ ikut menyetujuinya gitu. Udah fix gitu. Artinya gini, kalau Sintayong berpikir picik nih ya, bahwa udah ini ditiadakan, biar saya bisa jadi model iklan kali ya, gitu loh. Yang saya dengar sih dari internal yang saya dengar, Sintayong itu menginginkan kita nggak ikut saja gitu. Gitu ya? Iya, yang saya dengar gitu. Kalau kisih-kisih dalam kata ini Sintayong tuh ingin supaya nggak tampil. Nah kalau seperti itu misalnya menurut saya Sintayong nggak pede jadi pelatih tim nasional U23, kasih aja ke Fahri Husaini misalnya kan, untuk tangani tim ini gitu kan. Sehingga Sintayong pegang senior saja kalau kemudian terlalu banyak alasan untuk menangani tim nasional gitu. Dan sudah jelas bahwa prestasi sekelas Fahri Husaini udah membuktikan kan. Iya, artinya gitu kalau kemudian misalnya Sintayong sudah berkomitmen dia mau menangani tim nasional U23. Menurut saya ya dia komitmen dengan tim yang sudah dia bentuknya ini untuk meraih prestasi terbaik. Jangan sampai kemudian sekarang dia mengatakan saya memaklumi apa yang menjadi keinginan klub sehingga kalaupun mereka tidak mengirimkan pemain itu bukan bukan sesuatu hal yang masalah gitu. Ini kan jadi lucu sehingga pada akhirnya pelatnas tim nasional tidak dihadiri oleh pemain-pemain terbaik dan nanti akhirnya kita harus diminta untuk legowo kalau kemudian kita jadi tim kalahan karena memang pemainnya tidak lengkap gitu kan. Ini kan lucu. Ya artinya gini, kalau saya sih melihatnya dari sisi leadershipnya seorang Erick Thohir. Betul. Ketika Erick Thohir dari sejak tanggal 16 Februari 2023 terpilih, itu sampai hari ini one man show. Tidak berkoordinasi, tidak peduli sama orang lain, tidak peduli sebetulnya badan tim nasional itu seperti apa, sebetulnya pelatih nasional dari U16, U19 itu dibangun seperti apa, itu seenaknya. Sementara dia juga nol dalam informasi tentang turnamen-turnamen yang dibangun sama AFC sama FIFA. Juga ini pengetahuan bolanya. Dan mungkin ini pengetahuan bolanya nih. Coba Lano soal Erick Thohir gimana nih? Ya, kalau saya lihat ini sepertinya di PSSI ini internal communication-nya tidak berjalan dengan maksimal ya. Semuanya hanya dilakukan oleh ketua umum saja ya. Masalahnya ini antara LIB sama BTN ini dari awal ada koordinasi yang maksimal nggak sih? Nggak ada. Kalau ada koordinasi maksimal pastinya nggak ada tarik ulur pemain. Ya itu kan tugasnya sekjen dan ketua umum kan untuk dari awal udah mengingatkan itu karena hal ini nanti diantisipasi kan. Betul. Kenapa hal ini sekarang jadi kejadian? Berarti kan nggak ada kerjaannya dalamnya nih. Iya, yang menarik adalah ini ada pernyataan statement Erick Thohir yang menyatakan ini nggak penting gitu. Ini kan lucu, Piala AFF nggak penting. Padahal kita kemarin juara SEA Games. Harusnya kan ini kan momentum untuk mempertahankan, apalagi yang kita kalahkan kemarin adalah Thailand. Thailand berambisi benar untuk melakukan rival atas Indonesia di SEA Games untuk kemudian juara Piala AFF. Thailand loh yang posisinya di atas Indonesia, Vietnam yang posisi di atas Indonesia itu serius melihat Piala AFF walaupun mereka menurunkan misalnya pemain lapis keduanya, tapi pemain lapis keduanya dipersiapkan dengan matang. Loh kita nggak ada persiapan sama sekali, mepet sekarang hampir seminggu persiapannya, ini pun pemain yang gak lengkap, tapi kemudian menganggap ini adalah turnamen yang remeh-temeh, itu kan lucu gitu. Berarti bisa dianggap bahwa ini kayak PSSI ini kayak manajemen insidental dong. Betul. Dan kalau saya melihat misalnya ketua BTN
pastinya punya tanggung jawab untuk membuat tim ini prestasi gitu. Jadi saya tuh menganggap apa yang kemudian disampaikan oleh ketua BTN, dia marah kepada klub karena tidak mengirim pemainnya, itu hal yang wajar gitu kan. Harusnya ya harusnya ini juga didukung oleh pemegang tampuk pimpinan di PSSI, bahwa apa yang dikatakan ketua BTN ini adalah tanggung jawab yang juga harus diemban oleh klub, dan kalau klub tidak mematuhinya harusnya diberikan sanksi, itu aja. Oke, jadi sore ini ya, saya dan teman-teman melihat bahwa miskomunikasi sama miss target yang harus dijadikan patokan oleh organisasi sekaliber PSSI itu harusnya sudah jauh-jauh hari disampaikan. Betul. Sehingga semua program nggak ada yang terkejut seperti hari ini, betul, gitu loh. Kira-kira kan kayak gitu. Dan jangan pernah menganggap remeh event yang diikuti, karena event ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jangan kemudian menganggap ini nggak penting gitu. Kalau nggak penting mah dari awal aja ketika sidang di AFF, udah Indonesia tidak ikut, kan gitu aja gitu kan. Jangan kemudian sudah disetujui bersama-sama untuk digelar, kemudian sekarang menganggap ini tidak penting. Ini kan lucu gitu kan. Oke, jadi ini pelajaran yang paling berat buat organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir, bahwa sebagai ketua umum PSSI tidak boleh one man show. BTN harus bekerja keras untuk berkelahi sendiri dengan pemilik-pemilik klub, sehingga dampaknya pelatih juga seolah-olah manja, ya kan? Dan terakhir puncaknya tim nasional jeblok. Ya, nanti kalau tim nasional jeblok baru kita sadar bahwa ternyata yang kita anggap remeh ini serius, gitu kan? Itu kan Indonesia. Betul. Selalu melihat sesuatu setelah terjadi kejadiannya, tapi tidak pernah mau mempersiapkan diri secara maksimal. Persiapan yang maksimal pasti hasilnya maksimal. Kalau persiapan seperti ini, ya akhirnya kalau kemudian menjadi bulan-bulanan, ini harus dimaklumi. Tapi kan nggak bisa dimaklumi kalau masa kita kalah sama Timor Leste, masa kita kalah sama Malaysia gitu kan. Sementara kita katanya ingin menjadi salah satu negara terbaik di Asia Tenggara, termasuk katanya kita tidak perlu Piala AFF, pikiran kita harus Piala Asia. Itu kan salah. Nah, ini kan problem kita semua yang yang kita hadapi saat ini. Nah, karena itu menurut saya adalah netizen juga harus melihat ini sebagai bagian dari produk yang sudah disepakati bersama Piala AFF dan harus diikutin. Dan Piala AFF saat ini adalah salah satu ajang yang menjumbakan tempat buat kita bisa berprestasi. Kalau kita sudah bisa berprestasi di AFF, baru lompat ke Piala Asia. Nah, ini PR yang menurut saya harus dibenahi oleh PSSI ke depan. Bagaimana sinkronisasi jadwal kompetisi dengan tim nasional bisa berjalan seiring sejalan, karena kompetisi itu adalah kawah candra di muka dari tim nasional. Kompetisi yang sehat, tim nasionalnya akan kuat. Tapi kalau kompetisinya kemudian dibenturkan dengan tim nasional, jangan pernah berpikir sepak bola kita bisa berprestasi. Adios, Cocomeo Channel.